Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Sarusah dengan NPM 1811080332. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Respectful, yang mana materi ini mencakup dari mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh Bapak Hardiansyah Masya MPD. Langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Simak videonya sebagai berikut. Sebelum membahas apa itu respectful, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling multikultural. Konseling multikultural merupakan pendekatan integratif yang menggunakan teori kultural dasar sebagai landasan untuk memilih ide dan teknik konseling, di mana konseling ini berbeda dengan konsep konseling yang lainnya, di mana konseling ini seperti konseling lintas budaya yang mencakup yang pertama yaitu variabel etnografi seperti etnis, kewarganegaraan, agama dan bahasa. Yang kedua, variabel demografik seperti umur, gender, tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga yaitu variabel status seperti latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan keanggotaan formal atau informal dalam satu organisasi. Tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat berhubungan dengan kebudayaan yang diwujudkan dalam berbagai pranata sebagai mekanisme kontrol dalam bertingkah laku. Konseling multikultural ini atau konseling lintas budaya ini melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling sangat rawan terjadinya bias budaya. Selanjutnya mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias tersebut agar mengerti dan mengapresiasi diversitas budaya, seperti memiliki keterampilan-keterampilan yang dilakukan oleh para konselor seperti biasanya. Konselor dalam pelaksanaan konseling lintas budaya diharapkan menerapkan kompetensi konseling multikultural dengan akronim Respectful. Model konseling respectful tersebut menyoroti hal yang harus dipertimbangkan oleh konselor, yaitu respectful mencakup dalam 9 huruf, yaitu memiliki arti religius atau agama. Yang kedua, ekonomi kelas background atau latar belakang kelas ekonomi. Yang ketiga, seksual identity atau jenis kelamin. Yang keempat, psychological development atau perkembangan psikologis. Yang kelima, ethnic atau racial identity atau etnis, identitas rasial. Yang keenam, chronological disposition atau disposisi kronologi. Yang ketujuh, trauma and other threats to their personal well-being atau trauma dalam ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Yang kedelapan, family history atau sejarah keluarga. Yang kesembilan, unique physical karakteristik, di mana ini memiliki makna keunikan karakteristik psikis. Dan yang terakhir adalah bahasa dan lokasi tempat tinggal yang berdampak dalam proses layanan, yang di sini memiliki arti berbeda suku atau berbeda budaya, ras atau agama, tetapi bisa melakukan konseling antara klien dan konselor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman keberagaman budaya masyarakat merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh para konselor. Penggalian potensi klien serta kebutuhannya membantu klien beradaptasi dengan perubahan global.
Pemahaman keberagaman budaya masyarakat ekonomi menjadi peluang dalam pengembangan profesi konselor dengan kemampuan berorientasi multibudaya, baik secara teori maupun secara praktek. Konseling multikultural menggunakan pendekatan integratif dengan teori kultural dasar sebagai landasan untuk memilih ide dan teknik konseling yang digunakan konselor. Pengenalan keberadaan klien dari luar budaya berbeda dianalisis dengan konsep-konsep dari teori kebudayaan sebagai salah satu kajian dalam antropologi atau dalam konseling multikultural. Pemahaman kebudayaan dalam konseling berguna untuk mengembangkan pengetahuan terhadap pola perilaku dan layanan yang dibutuhkan klien, permasalahan dan wawasan terhadap pola pergaulan klien dari latar budaya yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dengan mengharap ridha Allah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.